Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Ketua DKM Bapak Abdul Rashid beserta staf yang lainnya, Pak Yanto, Pak Pur, Pak Nurdin dan lainnya, dan masih banyak lagi yang tidak disebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan segala kenikmatan yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, dan kenikmatan itu begitu banyak kita peroleh, sampai-sampai kita tidak tahu nikmat apa saja. Kita tahu bahwa nikmat yang kita terima, nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, dan lain sebagainya. Padahal masih banyak lagi, ya Pak ya. Nah, salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bisa hadir di majelis ta'lim ini, masjid yang namanya Talam, Pak ya. Kajian Ahad malam, kalam perkataan. Kalau nikmat itu kita tidak pakai dengan baik, kita akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hari ini, bukan besok, tapi nanti yaumul hisab. Alhamdulillah kita tahun ini sudah masuk tahun 2026, tahun baru. Ada 12 bulan dalam satu tahun. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard lahunna arba'atun hurum. Allah bilang di dalam setiap tahun itu ada 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram, 3 mutaliyat artinya bersambungan, dan 1 lepas terpisah dari yang 3. Kalau bulan tahun Masehi kita hafal ya, semuanya ada hafal mungkin ya Pak.
Alhamdulillah ya, ada pengetahuan kita. Begitupun bulan ini nih, Komariah, tahun Komariah. Hafal juga mungkin ya? Hafal kan? Insya Allah, Alhamdulillah. Ada 12 bulan. Pating apa saja pating. 12 bulan. Muharram. Terus Pak, apalagi Pak lanjutin. Habis Muharram. Safar. Habis Safar, Pak Nurdin. Rabiul Awal, ya. Rabiul Akhir. Jumadil Awal. Jumadil Akhir. Terus Rajab. Terus Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini tangan ini bisa ngitung, Pak. Maka ketika kita menghafal Al-Quran, udah ayat keberapa, kita ngitung pakai tangan aja. Misalnya Al-Baqarah tuh lama ya, kita hitung nih, jari ini nih, jari kanan ini satuan, jari kiri simbol puluhan. 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, ini 6, 7, 8, 9, 7, 10, 11, balik lagi 1 nih, 11, ya kan? 12, 22, tambah ini puluhan, 22, ya, 25 misalnya, 20 tambah 5, 27, 2 sama 7, kelingking sama jari manis, 50, ini 5 sebelah kiri, ini bulat titik 0, 50, ya gampang kan gitu nih, sampai 99 bisa, 60, 70 kan tadi ini 5 kan, sini makan 6, 60 kalau kiri, 70, 80, 90, 100 semuanya. 99 berarti ini 4 tambah ini 4, 6, 7, 8, 9, 99, 88, ya udah begini, 6, 7, 8, gampang kan gitu. Jadi kalau ngapalin ayat, saat ngapalin udah berapanya cukup nih, kita main ini jari udah ada di posisi mana. Gitu pula kalau kita pikiran banyak-banyak ya, cukup ini gerakin, tambahin 1, 10, 2. Ya itu salah satu cara ngitung pakai jari. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah kalau kita ngaji, insya Allah bertambah ilmu kita. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi fasilitas oleh Allah, dimudahkan jalannya oleh Allah untuk sampai. Untuk kita sendiri Pak, kalau ngaji, semua orang belajar. Saya juga masih belajar, punya guru, harus punya guru belajar. Jangan belajarnya di YouTube. Belajar harus pakai guru. Syukur-syukur gurunya punya sanad keguruan, itu paling bagus, otentik artinya. Belajar ilmu apapun boleh, gurunya banyak juga boleh. Belajar ilmu fikih. Nah ya, sebelum ini nih, Islam itu pondasinya ada berapa Pak Ketua? Ada berapa Pak? Islam dibentuk pondasinya ada 5. Pak,
Payanta. Fondasi. Fondasi Islam ada 3. Apa 3 itu fondasi Islam? Iman, Islam, ihsan. 3 ini Nabi Muhammad diajari oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah Rasul Allah. Rasul Allah ada, pokoknya selain Allah itu berpasangan. Yang satu hanya Allah, yang lain berpasangan. Ada Rasul dari golongan malaikat, ada Rasul dari golongan manusia. Ada setan dari golongan bangsa jin, ada manusia. Berpasangan Allah ciptain, ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Jadi setan itu ya, yang kita lihat itu bukan setan. Apa tuh yang sering kita lihat? Korin jarang kelihatan. Ya, korin adanya di dalam diri kita. Semua kita punya korin. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuh, masing-masing kita sama Allah dikasih untuk keburukan, untuk ketakwaan. Tinggal kita tuh. Ya, jadi tadi tuh di dalam diri kita ini semuanya ada kok korin. Korin itu jahat. Ya Pak, sama diri kita. Nah, kalau orang tua dulu makanya suka apa tuh, kalau orang tua kalau itu bayinya lahir dikubur. Itu maksudnya supaya korinnya ya misah, jangan diambil sama setan. Kalau orang tua dulu kan begitu tuh, orang tua dulu tuh pertanyaannya, kalau lahirnya itu apa, hari-harinya dibuang, itu kalau kepercayaan zaman dulu diambil, dibuang ke sungai Nyanyut, diambil sama setan, ya itu sama setan dipelihara. Ada jin-jin yang lain tuh dipelihara. Nanti ketika dia meninggal suka dikeluarin. Kita kadang-kadang suka melihat mirip. Itu korinnya kita yang dipelihara sama setan. Jadi setan itu ada dari golongan manusia, golongan jin. Jadi setan itu sebenarnya sifat, bukan ini. Manusia kan bentuknya dari jasmani dan rohani. Kalau jin cuman rohani. Jin juga punya sifat kayak kita, makanya dia diberi tugas oleh Allah. Ya, iya kan Pak? Ada kan perintah Allah? Perintah Allah apa? Kepada kita untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu yang harus kita ingat tuh. Kata Allah surat Az-Zariyat ayat 36, tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, untuk ibadah nih, kita harus ingat nih bahwa kita diciptakan Allah untuk ibadah. Waktu kita ada, semua orang dikasih fasilitasnya sama 24 jam setiap hari. Sama. Tergantung kita nih sekarang isinya, bisa nggak ngisi kita waktunya. Kita manfaatkan dari Allah.
Kita hidup bukan main-main untuk ibadah. Bagaimana supaya hidup kita ini bisa ibadah? 24 jam bisa ibadah. Kalau dibagi 3, ya dibagi 3 aja nih. 8 jam untuk tidur. Ya kan? 8 jam untuk kerja. Harusnya 8 jam lagi untuk apa nih? Untuk ibadah. Seharusnya. Tapi Allah nggak kasih semuanya seperti kayak itu. Allah cuma ngasih jam berapa tuh? Dikasih oleh Allah kita ibadah sholat. Itu sholat juga sama itu. Kado yang diberikan oleh Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj di bulan Rajab kebetulan nih. Seminggu lagi insya Allah Jumat depannya Pak ya, Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu bukan kehendak Nabi Muhammad, itu kehendak Allah. Makanya dibilangin Nabi di Isra dan di Mi'rajkan. Di Isra artinya diperjalankan ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu Mi'rajkan dari Masjidil Aqsa menuju langit yang ke-7 untuk mendapatkan kado istimewa, yaitu apa tuh? Sholat 5 waktu. Maka sholat itu menjadi tiangnya agama. Ya, tadi dibilangkan bahwa agama kita terdiri dari 3: iman, Islam, ihsan. Iman dipelajari dalam ilmu tauhid, ya. Kalau orang barat bilangnya teologi atau ilmu kalam. Islam, hukum Islam tuh dipelajari dalam ilmu fikih yang mengatur pelaksanaan kita beribadah. Ihsan yaitu ilmu akhlak dipelajari dalam ilmu tasawuf. Jadi zaman dulu sebetulnya udah Nabi ajarkan, cuman nggak ada namanya. Namanya baru datang nanti di belakang berapa hijrah setelah Nabi wafat, setelah ulamanya berkembang keilmuannya, membuat fokus satu demi persatu tuh ilmu ini. Ahli kalam, ilmunya ilmu tauhid, ya. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah. Nah, kita kebanyakan orang-orang Indonesia ya tauhidnya adalah Asy'ariyah atau Maturidiyah, dua itu. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mempelajari tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan Nabi kepada dari gurunya. Gurunya siapa? Nabi Muhammad. Guru Nabi Muhammad siapa? Malaikat Jibril. Ya. Hadisnya hadis apa? Hadis Jibril. Kenapa dibilang hadisnya hadis Jibril? Karena biasanya Jibril itu nggak menampakkan diri, ngasih kayak pokoknya kayak lonceng, kayak bunyi apa, termasuk ilham pada Nabi Muhammad. Tapi ketika ngajarkan rukun agama, Jibril menampakkan diri. Kan ada kan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam istola'a alaina rajulun syadidul bayadis syab wa rajulun sawadis sa'ri la yura alaihi asari safar la ya'rifuhu minna ahadun. Kata Nabi,
Itu Umar bin Khattab yang bercerita tentang itu, hadis itu. Ya, ketika kamu sedang duduk, kata Umar bin Khattab sama Nabi Muhammad, tiba-tiba datang seorang. Orang itu nongol, langsung duduk berhadapan dengan Nabi, duduk, Nabi di dengkulnya dirapatkan. Terus Nabi pahanya dipegang, tempel sama Jibril. Ya, duduk, tempel. Kita kata sahabat yang menceritakan hadisnya, Umar, kita nggak tahu itu orang rambutnya hitam banget, bajunya putih bersih, nggak ada bekas tanda-tanda dia mau musafir, tahu-tahu datang. Artinya di situ malaikat Jibril mengajarkan kita sebenarnya kita harus rapi, ya Pak, harus rapi, baju jangan acak-acakan, harus rapi bersih. Jibril ngajarin. Ditanya sama Jibril, ya Muhammad, mahwal iman. Tadi sebelumnya begitu. Apa itu iman? Iman itu adalah antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Karena Nabi Muhammad ditempel itu, kalau orang sekarang namanya apa tuh, disalurkan energi ilmunya Jibril, disalurkan ke Nabi Muhammad, tempel. Makanya kan ada yang ilmu itu kan, wah diisi. Ini kata diisinya gurunya, itu tempel menurun itu, diisi, tanya. Dan Nabi Muhammad nggak tahu, tanya. Lalu kata Jibril, kata Nabi Muhammad, iman itu iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ya, jadi itu rukun iman. Ada 6 yang ngajarin malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, bukannya Nabi Muhammad diajari seperti Nabi. Malaikat Jibril mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad zaman itu, sahabat, ngajarin tuh. Rukun iman ada 6. Mawal Islam. Al-Islam syahadat alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hijjul bait. Ada 5. Rukun Islam ada 5. Yang satunya adalah rukun ihsan, iman dan Islam. Nah itu diajarin oleh malaikat Jibril nih. Saya ulang lagi tuh ya, biar tahu, biar paham bahwa kita, agama kita itu kalau bilang Pancasilanya Trisila istilahnya. Rukun agama ada 3, iman, Islam, ihsan. Iman mempelajari tentang keimanan. Kalau tentang 1 iman sampai ke 5, orang kita ini Islamnya pasti mantap ya, percaya kan, yakin. Ujiannya bukan di rukun iman yang ke-5, ujiannya di rukun iman yang ke-6, wabil qadari khairi wa syarri, dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk. Kita dilahirkan di dunia ini, ada yang miskin, ada yang
kaya, ada yang sehat, ada yang sakit. Itu namanya ujian takdir. Ujiannya di situ. Rukun iman yang keenam itu, kalau rukun iman yang 1 sampai 5, anak kecil juga bisa. Tapi di 6 ini kita harus menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Dikasih kaya, ujian. Dikasih miskin, ujian. Percaya nggak itu dari Allah? Nah, tapi kita jangan berputus asa karena itu ujian. Maka kita harus mencoba memperbaiki diri kita. Ya. Tadi rukun Islam dipelajari dalam ilmu fikih. Itu semua yang kita pelajarin, gurunya banyak, itu boleh, ya Pak. Gurunya banyak, mau ilmu tauhidnya gurunya ada 100, 1000, wah boleh kita sebut, semuanya boleh kita ambil. Ilmu fikih juga boleh, nggak dibatasin. Nah, ketika kita masuk rukun yang ketiga, yaitu ihsan. Ihsan itu apa? Anta mudallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan, seolah-olah engkau melihat Allah. Nggak bisa kita melihat Allah. Wa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka sesungguhnya seolah-olah kau melihat Allah. Allah yang melihat kita, kita nggak bisa melihat. Kenapa? Kita nggak bisa melihat Allah karena kita banyak dosa, terhijab. Kalau melihat Allah, masuk surga dulu, mati dulu. Karena nggak bakal sanggup kita melihat Allah, kecuali hati kita qalbun salim, hatinya jernih. Nanti kita bisa mengetahui diri kita sendiri, maka kita bisa berdekatan dengan Allah. Adanya di mana? Di ilmu yang ketiga itu. Makanya kita di tahun baru ini kan semuanya pengen sukses dan bahagia, ya. Sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, ada nggak Pak? Ada yang nggak pengen sukses? Semuanya pasti sukses. Ingin sukses. Ya Samsun ya? Ingin sukses kan? Nggak ada yang ya Pak Wandi ya. Semuanya ingin sukses di dunia dan di akhirat. Nah, itu langkahnya harus kita ambil. Ada lima langkah yang harus kita tahu untuk mencapai sukses dunia dan akhirat. Karena itu juga diperintahkan oleh Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu harus cari negeri akhirat, tapi jangan lupa dunia. Jadi kita bukan akhirat aja, dunia. Makanya tadi tuh waktu dibagi sama Allah dikasih perintah sholat untuk ibadah kepada Allah. Kalau dihitung-hitung ibadah kita tuh cuman satu jam. Paling lama kita sholat sama zikir 10 menit kali ya. Paling lama 12 menit lah. Ya, 12 menit. Kalau ada 5 waktu, dihitung di tempat itu jadi 1 jam. Padahal kita hidup harus ibadah. Gimana kita menutupinya kekurangannya? Mana? Kata Allah, kan hidup kita untuk ibadah. Kita ternyata cuma 1 jam. Nah, Allah kasih keringanan. Ibadahnya bukan hanya ibadah mahdhah,
tapi ada ibadah ghairil mahdho. Ada ibadah yang diperintahkan Allah, ya, seperti tadi sholat, ya, puasa, zakat, haji, itu ibadah mahdho. Yang ghair mahdho banyak, ya, kita kerja, berdagang. Nah, supaya itu jadi ibadah, sebelum berangkat kita doa, niatkan pada Allah. Kita niatkan tuh, misalnya kerja, nyari duit, ya, niatnya kan nawa itu tolabar rizki halal lillahi ta'ala. Aku niat mencari rezeki yang halal karena Allah. Apa? Untuk apa? Untuk bekal ibadah. Kalau kita kerja di kantor, kita niat semata-mata karena Allah, keluar dari rumah baca bismillah, maka itu dihitung ibadah. Kalau mati perjalanan, itu kita dianggapnya sebagai mujahid fisabilillah, asal diniatin untuk ibadah kepada Allah, nyari duit atau jemput rezeki untuk ibadah. Ini titik pokoknya itu, ibadah kepada Allah. Nah, akhirnya dari jam berapa nih kita masuk kerja? Jam 7 udah berangkatnya sampai jam 5 sore, dihitungnya ibadah. Banyak apa dikit jadi? Banyak. Kalau nggak diniatin, nggak dapet. Paling cuman bonusnya aja tuh, upah kerja dari kantor. Tapi yang dari Allah belum kelihatan, karena Allah ngasihnya pahala. Kalau pahala ini dikasih sama Allah di dunia masing-masing, nggak muat nih dunia. Nggak muat, pahala dari Allah tuh nggak muat. Sholat kita nih maghrib tadi 3 rakaat tuh banyak itu pahalanya dari Allah. Subuh 2 rakaat pahalanya banyak. Yang wajib-wajib tuh nilainya tinggi. Kenapa tinggi? Sebelum subuh aja kalau kita sholat sunnah 2 rakaat pahalanya apa? Apanya? Tuh, banyak nggak? Lebih baik sisi dunia ini dan seisinya, dunia ini dan seisinya. Satu orang pahalanya segitu tuh 2 rakaat, pecah di bumi. Enggak cukup. Ya, Pak ya. Makanya Allah nggak kasih pahalanya nanti aja di akhirat. Kenapa di akhirat pahalanya diganti dengan oleh Allah, ganti dengan surga? Ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Supaya berkah, ya. Kalau kita mau minum sebelum berkah, supaya berkah, sebelum minum baca bismillah 11 kali. Insya Allah sebelum minum baca bismillahirrahmanirrahim 11 kali, menyebut nama Allah. Kalau sebelum makan apa? Selain berdoa, sebelum makan, sebelum kita berdoa apa? Iya, boleh lah. Yang enak tuh yang bagusan 11. Banyak nih. Banyakan ya. Kalau sebelum makan bacanya tasbih. Ya, sebelum makan bacanya tasbih.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 41 kali. Jadi sebelum makan ambil ancang-ancang dulu, baru baca doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik. Nah baru doa itu baca dulu tasbih kalimat thayyibah. Kenapa? Karena itu pahalanya besar, bacanya kecil tapi dalam pandangan Allah besar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Muji Allah. 41 kali. Ya sambil mau puasa, sambil baca itu kan nunggu puasa baca dulu. Ya ini jadi kenyang ya. Ya kan jadi kenyang duluan, berkah. Ya. Kenapa tuh? Tasbih kasih banyak. La ilaha illallah aja tuh kalau ditimbang amal kita, wah, nggak cukup. Ditimbang satu kalimat la ilaha illallah nanti di akhirat, amal kita yang banyak complang. Ya, makanya itu kita baca itu tasbih, tahmid, tahlil. Ingat berarti kita ini kita memuji Allah, ya kan, tasbih kan, kemudian kita bertahmid memuji Allah kan, kata kita bertasbih bahwa kita mendakan bahwa kita nggak punya apa-apa, yang punya semuanya Allah. Nah alhamdulillah tuh kita nih diberikan Allah rezeki. La ilaha illallah itu kuncinya, kunci untuk surga. Allah Akbar, pengagungan Allah. Insya Allah berkah, kenyang. Itu langkah pertama. Itu makanya untuk langkah jadi orang yang sukses dunia akhirat, yang pertama kan itu harus punya iman. Iman tuh la ilaha illallah tuh kunci jadidu imanakum. Yang dulu kan bilang kan misalkan perbaru iman kamu setiap hari dengan kalimat la ilaha illallah. Karena itu la ilaha illallah miftahul jannah, kunci surga. Walaupun uang kita banyak, konglomerat nggak bisa beli surga. Kata Allah, sil'atullahil ghaliyah. Ala inna sil'atullah ghaliyah. Ketahuilah bahwa dagangan Allah itu adalah mahal. Ala inna sil'atullahil jannah, bahwa dagangan Allah itu adalah surga. Bukan Allah dagang, karena Allah cuma kasih kita balasan sebagai ketaatan. Tuh harus ada iman. Yang kedua ya ditunjukkan fondasinya iman tuh harus kuat. Kalau imannya nggak kuat, lewat. Ya kita kan dibagi tiga, orang mukmin hatinya beriman pada Allah, taat, kaya. Kalau orang kafir nggak beriman pada Allah, ya. Walaupun dia amalnya banyak, ditolak. Ada ngaku-ngaku iman, yaitu siapa? Orang munafik. Ya, hatinya kotor, ngaku-ngaku iman aja, padahal enggak. Tuh orang yang fobia sama Islam. Aku beriman, tapi kalau sebut nama Nabi Muhammad udah gerah. Itu berarti dia nggak beriman, munafik. Dia ngaku Islam, munafik. Golongannya masuk neraka, fidaril asfal, jauh. Maka kemarin saya bilang tante dibuang tuh qalbun salimnya kita tuh kan, qalbun salim buang sifat syirik, kufur, munafik dan dosa. Penyakit hati bikin kita dosa. Ya kan, ya kata lihat kan kemarin kan dia bilang itu ujub, takabur, sombong, ria.
ya sum'ah, fitnah, waktu, ya kan, fitnah, terus lagi adu domba, namimah, banyak, pemarah. Itu dosa-dosa kita. Nah itu bagaimana tuh, ya kan? Itu harus kita taubati setiap hari. Makanya terus kita yang kedua, selain kita persiapan dengan tadi iman, harus ada ilmu, harus ada ilmu di situ. Imannya dengan ilmu, supaya ilmu itu kan cahaya nih, penerang. Iman itu pedoman, ada penjelasan cahaya, ada pedoman-pedoman tuh kelihatan. Ya kalau kita rambu-rambu kan, kalau kita naik mobil harus ada lampu biar terang. Nah, nanti masuk kepada amal, nah kita berjalan. Itu harus bertiga sana itu. Makanya Allah telah menyebutkan walladzina amanu wa amilus sholihat. Orang beriman yang beramal soleh. Bukan orang yang beriman gak beramal. Kalau ngaku beriman gak beramal, gak ada hasilnya. Seperti pohon tanpa buah, pohon beringin, gede tapi nggak ada buahnya. Ya, maka supaya berbuah harus beramal soleh, bukan beramal toleh. Toleh itu salah, kalau soleh baik. Nah kita disuruh itu sama Allah tuh. Nah, supaya itu dilengkapin lagi, masuk yang ketiga, ilmu tasawufnya apa tuh? Harus ikhlas. Ihsan itu, ikhlas itu hasil. Ya, tadi amal soleh itu sebagai pembuktian iman. Kalau kita memang beriman, buktiin. Kerjakan amal soleh. Kalau udah kita ngerjakan sholat, nanti hasilnya buahnya itu ikhlas. Kalau masih pertama biasanya suka nggak ikhlas. Maka kalau lagi nggak ikhlas biarin aja. Ya, terus lama-lama bisa ikhlas. Jangan mundur terus. Ikhlas itu artinya tulus ikhlas beribadah pada Allah tuh kita. Ikhlas semata-mata karena Allah. Bukan karena mertua, bukan karena orang lain, bukan karena pacar. Kan kadang ada, wah mertua biar dilihat mertua, biar dilihat ini nih, kita nih orang alim nih. Nah akhirnya ya bukan semata-mata karena Allah. Maka kita amal kita walaupun kecil harus ikhlas, latih ikhlas. Susah, makam ikhlas itu susah. Kita nggak bisa bilang ikhlas loh kita ngasih duit, belum tentu. Yang nilai hanya Allah. Malaikat aja nggak bisa tahu. Kalau kita harus salihin tuh amal yang kita kerjakan nih, sekarang datang ini ke masjid, dibawa nih sama malaikat ke langitnya Allah nih, amal sebulan nih. Yang tahu Allah. Kalau nggak ikhlas, kata Allah, lemparin ke mukanya. Karena kemana dibilang kan Allah maunya yang bersih, yang kolbun salim, nggak mau yang kotor-kotor, maunya bersih. Makanya Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj itu dibersihkan dulu hatinya kan oleh gurunya, oleh Jibril dengan air zam-zam. Wah, bongkar dulu nih hatinya, disucikan dengan air zam-zam, dibersihkan dulu supaya hilang sifat-sifat itu, sifat-sifat jahil, sifat. Padahal Nabi Muhammad sudah suci, bersih, dibersihkan lagi. Kenapa? Karena yang dia akan berhadapan dengan pencipta yang tunggal, ya kan? Harus bersih. Nah, ketika Nabi Muhammad itu muridnya, nanti jangan heran kalau murid bisa lebih pintar dari gurunya, itu jangan heran. Karena itu contohnya Nabi Muhammad kan, murid lebih pintar dari guru. Guru cuma menghantarkan supaya muridnya pintar. Sampai pintar, muridnya lebih
maju ketemu Allah. Gurunya ketemu nggak bisa, nggak sanggup. Jadi jangan heran kalau suatu saat kita punya murid, bapak-bapak jadi guru, ada murid yang itu doain aja supaya memang harus pintar, dia lebih pintar dari kita. Ya. Yang penting kita ikhlas, karena itu menjadi amal jariah. Kalau punya muridnya pintar, itu amal jariah. Amal jariah solehah. Kalau amal jariah yang buruk, ada. Wah, kita bikin konten di mana tuh, di TikTok, tapi menghasut orang, dosa kan? Selama itu belum dihapus, mengalir terus dosanya. Dosa jariah. Kita membantu masjid, kasih karpet, ya, selama ini dipakai dibuat sholat sama orang, maka jariah. Selama ini masih berdiri, jadi jariah, pahala mengalir terus walaupun kita sudah mati. Sampai kapan itu? Sampai hari kiamat, karena udah hari kiamat tutup buku hari kiamat, nggak terima lagi. Tutup umur sampai ajal tiba. Tapi tutup amal, walaupun udah mati, kalau punya jariah masih bisa, punya murid pinter masih bisa, punya anak solehah masih bisa. Maka jangan kita menuduh orang buruk, ada kafir ini. Jangan, siapa tahu anaknya nanti menjadi ladang buat orang tuanya. Agar kita jaga tuh amanat Allah tuh, Pak ya. Punya anak susah loh Pak, amanat. Nanti ditanya. Kita bapak-bapak nih, ya. Kalau kita masuk surga, dituntut sama istri dan anak. Kalau anak istrinya kita ngajarin menuju ke surga, dituntut. Tadinya kita masuk surga bisa neraka. Tapi kalau istri kita masuk surga, kita lakinya bisa nuntut nggak? Wow, saya masuk neraka, kamu masuk surga? Nggak bisa, karena kita kepala keluarga, penanggung jawab. Maka dibilangnya kepala, pimpinan, bukan ketua. Beda kepala dengan ketua. Ketua RT dengan kepala keluarga beda. Bukan ketua keluarga kan, bukan kan, kepala keluarga. Karena kepala keluarga punya kuasa, punya wewenang untuk merubah yang di bawahnya. Ketua RT bisa nggak merubah rakyatnya? Nggak bisa. Kalau ketua sifatnya mengkoordinir, ya, mengkoordinir. Ayo semua masyarakat harus kerja bakti, koordinir. Maka kita warga nih ikut. Kalau ada yang mau kena hukum nggak bisa dipaksakan, karena dia ketua. Ketua itu bedanya ketua dengan kepala. Ini kan ada kan kepala presiden, bukan ketua presiden. Karena dia bertanggung jawab sama rakyatnya. Kalau zalim, kena hukuman dari Allah. Ya, itu beda ketua sama kepala. Kalau ketua mengkoordinir. Kalau kepala menguasai dan punya hak bertanggung jawab. Itu juga jadi ketua juga bertanggung jawab. Kalau kita pemimpin nggak bisa bawahannya nggak adil, ya kena Allah misalnya ya. Itu ya, jadi itu yang jadi 4. Yang kelima adalah apa nih? Istiqomah. Nah, kalau udah rajin ngaji begini, sering istiqomah, itu yang dinilai ahabul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala. Itu istiqomah. Susah apa gampang? Susah. Apalagi kalau kita, aku berjanji sama Allah, aku pengen istiqomah ngaji, itu nggak boleh tuh sampai
sampai mati. Itu istiqomah baru dinilai Allah. Istiqomah kalau enggak hari ini ngaji, besok enggak, itu belum istiqomah. Sholat juga gitu, harus istiqomah sampai mati. Maka kalau kita mau sholat, mau apa ibadah mau Allah, niatkannya istiqomah, berjanji sama Allah. Itu susah. Sedikit aja, mulai dari yang kecil. Mulai kita kecil, puasa Senin Kamis misalnya ya, sedikit istiqomahin, itu pahalanya kan ngalir di situ. Yang Allah lihat itu, kalau kita ngalir itu dikatakan oleh Nabi ya, al istiqomah fil ibadah khairun min alfi karomah. Satu istiqomah dalam beribadah lebih baik daripada 1000 karamat. Orang bisa terbang, bisa jalan di atas air, itu lebih baik kita istiqomah. Demikian ya. Waktunya sudah habis. Terima kasih, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima amal ibadah kita datang sini, kita niatkan untuk semata-mata karena Allah Subhanahu. Enggak usah dilihat orang lain, kita datang sendiri. Jangan menilai orang lah. Jangan jadi wasit. Jadilah pemain yang benar, jangan jadi wasit. Biarin aja orang lain. Kita juga jangan juga sama ya. Mau datang mau enggak, jangan jadi wasit menilai orang. Karena itu tugas kita kepada Allah. Kita mau datang mau enggak, yang penting kita mantap karena Allah. Niatkan semua karena Allah. Maka sebelum ngaji tadi harusnya niat ya, nawaitu thalabal ilmi lillahi ta'ala selalu. Aku niat menuntut ilmu karena Allah, biar pahalanya ngalir. Ya, ke masjid juga harus niatkan. Aku niat ibadah kepada Allah, niat bertemu dengan sesama muslim, niat silaturahim, kan jadi pahalanya banyak. Sampai masjid niat itikaf, banyak ternyata di itikaf. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Itu datangnya dari saya, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah ya. Semoga yang hadir ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita dijadikan orang-orang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa bubar majlis apa bacanya? Doa bubar majlis kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kalau kita terakhir, pesan saya, kalau kita habis ngumpul-ngumpul baca doa itu dimanapun, apa di kantor terus saya kerja apa, baca doa itu, karena kita tidak tahu dosa apa enggak, itu supaya dihapuskan ya. Nah, itu semoga bermanfaat, karena waktu juga cukup ya. Nanti kalau kapan-kapan ada waktu umur panjang bisa sambung lagi yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salam